Jangan-jangan Anda yang sudah mengamalkan amalan pelunas hutang, penarik rezeki, tapi kok kenapa hutang masih banyak, belum terlunaskan, rezeki masih juga seret, walaupun kita sudah mengamalkan wirid dan lain sebagainya. Mungkin beberapa hal sepele yang akan dijelaskan pada kesempatan ini masih Anda lakukan. Beliau menjelaskan beberapa hal yang mungkin kita anggap sepele akan tetapi bisa membawa Anda kepada kefakiran. Apa hal-hal sepele tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara pemirsa setia channel Majmu'atul Hikam rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama menyimak beberapa amalan yang insya Allah akan di-share pada channel Majmu'atul Hikam, dan juga insya Allah akan bermanfaat bagi seluruh pemirsa setia channel Majmu'atul Hikam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan ini insya Allah saya akan meng-share beberapa kebiasaan sepele akan tetapi akan membawa kita kepada kefakiran. Dengan adanya video ini insya Allah kita akan membuang kebiasaan tersebut sehingga kita akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak kita sangka dan kita tidak duga. Jangan sampai kita sudah mengamalkan beberapa amalan penarik rezeki, pelunas hutang dan lain sebagainya, akan tetapi hal-hal sepele yang mungkin bisa membawa kita kepada kefakiran ternyata masih kita lakukan. Jangan-jangan Anda yang sudah mengamalkan amalan pelunas hutang, penarik rezeki, tapi kok kenapa hutang masih banyak, belum terlunaskan, rezeki masih juga seret, walaupun kita sudah mengamalkan wirid dan lain sebagainya. Mungkin beberapa hal sepele yang akan dijelaskan pada kesempatan ini masih Anda lakukan. Makanya simak dan jangan di skip-skip. Baik, saya lanjutkan. Hal-hal yang mungkin kita anggap sepele akan tetapi bisa membawa kita kepada kefakiran, sehingga wirid dan amalan yang sudah kita amalkan masih tersendat dan masih belum terlihat ijabahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Rezeki masih juga serat, hutang belum juga lunas. Baik, saya akan jelaskan di dalam kitab Kaifa Takunu Ghaniyan, kitabnya seperti ini. Ya, ini mohon maaf saya punya fotokopiannya yang aslinya karena hilang di jalan raya waktu itu. Alhamdulillah masih tersisa fotokopiannya, namun insya Allah akan bermanfaat untuk kita semua. Di dalam kitab Kaifa Takunu Ghaniyan yang dikarang oleh Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Umar Al-Idrus, beliau menjelaskan pada halaman 34, ya, pada halaman 34 beliau menjelaskan beberapa hal yang mungkin kita anggap sepele akan tetapi bisa membawa Anda kepada kefakiran. Apa hal-hal sepele tersebut? Di antaranya yang pertama, namun sebelum saya lanjutkan, bagi Anda yang mungkin baru bergabung, silahkan diklik dulu tombol subscribe, komen, share sebanyak-banyaknya kepada rekan dan saudara-saudara kita
dimanapun Anda berada. Baik, saya lanjutkan. Di antara hal-hal yang mungkin kita anggap sepele dan ini membawa kita kepada kefakiran, ulama menjelaskan di dalam kitab ini, yang pertama adalah tarku ma yakhrujuhu min adhafir fil baiti ba'da taqlimi. Yang pertama adalah membiarkan potongan-potongan kuku dan kotoran yang keluar dari kuku kita biarkan ada di rumah. Artinya kalau kita sudah memotong kuku, membersihkan kuku, potongannya jangan biarkan di rumah. Jangan dibiarkan tergeletak kotor di rumah. Ini menyebabkan kita mendekatkan kepada kefakiran. Ini mungkin kita anggap sepele. Orang tua zaman dahulu bilangnya adalah pamali, ya, pamali, akan tetapi mereka tidak bisa menjelaskan kenapa pamali dan tidak boleh dilakukan. Ternyata ulama sudah menjelaskan lebih awal pada kitab ini, subhanallah, ya. Ini beberapa hal-hal sepele yang sudah diteliti oleh ulama ternyata bisa membawa kita kepada kefakiran. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ini yang pertama. Secara logika mungkin masuk akal. Jika di rumah kita banyak potongan-potongan kuku yang tidak dibuang, otomatis orang yang akan istilahnya otomatis orang yang tadinya akan memberikan sesuatu kepada kita berupa rezeki, berupa uang atau makanan, ketika melihat rumah kita kotor dengan kotoran kuku dan potongan kuku yang lainnya, mungkin orang merasa jijik. Oh, ini orang bukan orang yang resik, bukan orang yang bersih. Akhirnya yang tadinya akan memberikan beberapa rezeki baik uang atau makanan, akhirnya malas untuk memberikan kepada kita. Ini masuk akal juga, ya. Makanya kalau kita sudah memotong kukunya dan potongan kotoran-kotorannya dibuang dan kalau bisa dikubur, jangan dibiarkan ada di dalam rumah, ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah hal sepele yang mungkin kita anggap sepele tapi bisa membawa kepada kefakiran adalah membiarkan sarang al-ankabut, artinya sarang lebah, sarang laba-laba maksud saya, sarang laba-laba, wa adamu izalatihi, dan membiarkannya sehingga kita tidak buang. Jadi kalau ada sarang laba-laba di rumah itu harus kita bersihkan. Kalau kita biarkan, kalau kita diamkan sehingga merambat ke sana kemari, membuat rumah kita kotor, ini akan membawa kita kepada kefakiran. Dan ini sangat masuk akal, ya. Otomatis kalau rumah kita kotor, banyak sarang laba-labanya, mungkin orang sendiri yang tadinya mungkin akan memberikan uang, memberikan makanan kepada kita, ketika rumah kita kotor, apalagi di luar banyak sarang laba-laba dan lain sebagainya, apalagi sampai di rumahnya, ketika orang mau ketuk pintu memberikan uang atau memberikan makanan, mungkin mereka menyangka, oh ini rumah sudah tidak ada penghuninya, sampai kotor begini. Akhirnya apa? Yang akan memberikan rezeki kepada kita ternyata pulang kembali dikarenakan menyangka rumahnya sudah tidak berpenghuni. Ini sungguh sangat masuk akal, ya, sehingga bisa membawa kita kepada kefakiran. Yang tadinya kita akan mendapatkan rezeki, akhirnya rezekinya pulang lagi, gak jadi datang kepada kita, subhanallah. Ini pengalaman-pengalaman yang sudah dites dan diuji oleh para ulama. Makanya saya kaitkan dengan salah satu pejabat yang sedang viral di medsos, apalagi di YouTube, yaitu Bapak Deddy Mulyadi. Bapak Deddy Mulyadi ini paling suka kepada kebersihan, Masya Allah. Sehingga kalau Bapak Deddy Mulyadi datang ke sebuah tempat atau ke sebuah rumah siapapun, yang pertama dilihat bukan mewahnya, tapi kebersihannya. Mungkin ketika Bapak Deddy mengecek salah satu orang yang mungkin beliau datangi di rumahnya kotor, berantakan, banyak sarang laba-laba, mungkin Pak Deddy enggan untuk memberikan uang, yang tadinya akan dikasih uang 2 juta ataupun misalkan 3 juta dan lain sebagainya. Ketika Pak Deddy
melihat di rumahnya sarang laba-laba banyak sekali, rumahnya kotor, tidak dibersihkan, mungkin biasanya Pak Dedi sangat enggan untuk memberikan uang kepada orang penghuni rumah tersebut. Ini sangat masuk akal, subhanallah. Ini adalah kebiasaan pejabat yang patut kita contoh, yaitu Bapak Dedi sangat senang dengan kebersihan, subhanallah. Ya, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, hal-hal yang membuat kita dekat kepada kefakiran, mengantarkan kepada kefakiran adalah membakar qashrul thaumi wa qashrul basal. Membakar kulit bawang putih dan kulit bawang merah. Ini juga kata orang tua zaman dahulu, ini adalah pamali. Nah, akan tetapi mereka tidak bisa menjelaskan kenapa pamali. Ternyata ulama telah menjelaskan di dalam sebuah kitab ini yang dikarang oleh Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Umar Al-Idrus. Secara logika memang masuk akal, karena kulit bawang putih dan kulit bawang merah ini mudah terbakar. Sehingga kalau kita bakar, apalagi dengan jumlah yang banyak, mungkin akan membahayakan rumah tersebut. Sehingga rumahnya akan terbakar, kemudian yang tadinya rumah itu adalah bagus, mungkin banyak uangnya, bisa jadi kebakaran dengan uang-uangnya. Yang tadinya kaya, karena kebakaran mungkin bisa jadi fakir. Ini sangat masuk akal ya. Ini yang kemudian yang ketiga. Kemudian yang keempat, an-naumu 'alal wajhi. Yang keempat, hal sepele yang membuat, yang bisa mengantarkan, membawa kita kepada kefakiran adalah tidur secara telungkup ya. Tidur secara telungkup seperti orang tiarap, ini juga membawa kita kepada kefakiran. Ini secara logika memang masuk akal. Pertama, karena di dalam beberapa keterangan ternyata tidur telungkup itu adalah tidur kebiasaannya setan ya. Kebiasaannya setan tidur seperti itu, telungkup. Makanya yang bagus tidur itu adalah berbaring ke sebelah kanan ya, ke sebelah kanan, bukan ke sebelah kiri, dan bukan telungkup, dan juga bukan telentang ya. Makanya tidur telungkup itu membawa kita kepada kefakiran. Secara logika memang masuk akal. Sehingga kalau kita tidur pada posisi telungkup, mungkin kita akan pengap. Mungkin setelah pengap, organ kita akan terganggu dan akhirnya kita akan sakit. Lama-kelamaan kita akan sakit, dan tadinya yang uang harusnya digunakan untuk kesenangan akhirnya dibawa ke rumah sakit bayar dokter. Ini juga masuk akal ya. Masuk akal yang keempat. Kemudian yang kelima, al-julusu al-atbah. Duduk di lawang pintu ya. Di lawang pintu, di jendela pintu, itu juga duduk di situ sama membawa kita kepada kefakiran. Orang tua zaman dulu bilangnya adalah pamali, karena secara logika saja itu menghalangi orang yang akan keluar masuk ya. Subhanallah. Ini yang kelima, ini harus dihindari. Jangan sampai Anda sudah banyak berwirid, sudah banyak mengamalkan amalan-amalan pelunas hutang, amalan-amalan penarik rezeki, akan tetapi tetap saja masih sulit. Mungkin hal-hal sepele ini masih Anda lakukan. Kemudian yang keenam. Yang keenam adalah bersandar ala ahadin, kepada sesuatu, zaujail bab. Artinya jika di rumah kita ada dua pintu ya, pintu kita rumahnya dua, maksudnya rumah kita pintunya dua, maksud saya gak mungkin pintu kita rumahnya dua. Maksud saya rumah kita pintunya dua, kemudian kita bersandar di situ. Nah, ini juga akan membawa kepada kefakiran. Ya, ini yang ketujuh, dan ini sudah diteliti oleh ulama. Jangan coba-coba dilakukan. Kemudian yang ketujuh, wad'ul yadi alal khosirah. Menyimpan tangan kita di cangkeng. Cangkeng itu pinggang ya. Cangkeng ini pinggang. Menyimpan tangan di pinggang. Seperti ini. Nah, ini adalah kelakuan-kelakuan orang yang sombong. Makanya ini masuk akal juga. Kalau orang sering
menyimpan tangannya di pinggang. Ini terlihat orang mungkin walaupun tidak sombong, tapi tangannya disimpan di pinggang, kelihatan orang sombong. Sehingga orang kadang-kadang enggan memberikan makanan, memberikan uang, rizki dan lain sebagainya kepada orang yang sombong. Ya, makanya ini masuk akal, subhanallah. Jadi jangan menyimpan tangan di pinggang. Ini karena simbol orang sombong. Sehingga orang rasa-rasanya biasanya enggan untuk memberikan sesuatu kepada orang yang sombong. Ini yang ke-7. Kemudian yang ke-8, Isra'ul khuruj minal masjid ba'da sholatil fajr. Hal yang menyebabkan kita terbawa kepada kefakiran yang ke-8 adalah cepat-cepat keluar dari masjid setelah sholat subuh. Nah, ini juga akan membawa kepada kefakiran. Ini karena setelah sholat subuh itu kita dianjurkan untuk berdoa, bukan dianjurkan segera pulang ke rumah. Karena setelah sholat subuh itu adalah waktu yang sangat mustajab. Jangan sampai kita tidak meminta dulu rizki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu setelah subuh. Manfaatkan setelah subuh itu berdoa kepada Allah, berwirid, karena waktu itu adalah waktu ijabah, diamini oleh para malaikat, sehingga Anda jangan tergesa-gesa keluar dari masjid dan mintakanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berbagai macam rizki dari berbagai macam arah, sehingga kita dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masuk akal. Kalau kita setelah sholat subuh langsung pergi tanpa minta dulu, tanpa wirid dulu, tanpa berdoa dulu kepada Allah, dari mana rezeki itu akan Allah datangkan untuk kita? Subhanallah. Ini yang ke-8. Kemudian yang ke-9 adalah hal sepele yang mungkin bisa membawa, dan sudah diteliti oleh para ulama, membawa kita kepada kefakiran. Yang ke-9 adalah kita berleha-leha di pasar sehingga memperlambat kita pulang ke rumah. Ini masuk akal. Sehingga kalaupun kita sudah beres belanja dari rincian-rincian yang sudah kita tentukan, sehingga uang yang sudah masih ada di saku kita, sudah masih ada di kantong Anda dan dompet Anda, mungkin kalau kita berlama-lama di pasar, ini akan dengan sendirinya keluar kembali, sehingga ingin beli itu, ingin beli ini, dan lain sebagainya. Yang tadinya harusnya bisa buat keperluan yang lain, akhirnya dibelikan kepada hal-hal yang mungkin tidak Anda perlukan. Ini masuk akal. Yang ke-9 ya. Insya Allah. Kemudian ini yang ke-10. Insya Allah ini, karena ini adalah poinnya ada 10, insya Allah akan saya bagi kepada 3 part, masing-masing partnya adalah 10. Insya Allah ini adalah yang ke-10, yang terakhir pada video kali ini. Insya Allah kita lanjutkan pada video saya yang kedua nanti. Yang ke-10 adalah an-naumu ba'da sholatis subh. Yang ke-7, hal yang membawa kita kepada kefakiran adalah tidur setelah sholat subuh. Ini membawa kita kepada kefakiran. Yang harusnya berdoa kepada Allah, berwirid, dan membacakan sholawat, meminta rizki kepada Allah, kita pakai tidur. Ini masuk akal. Bagaimana bisa datang rezeki tersebut yang kita butuhkan apabila kita sudah tidur, tidak kerja, tidak berdoa, dan lain sebagainya. Ini sangat masuk akal. Baik, untuk video saya kali ini saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak melaksanakan hal-hal yang membawa kita kepada kefakiran. Kita lanjutkan pada video saya yang selanjutnya. Hal-hal sepele yang membuat kita dibawa kepada kefakiran, membawa kita kepada kefakiran. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sampai ketemu di video saya yang selanjutnya. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.